Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan di video sebelumnya, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Untuk part 1 dan part 2-nya kalian bisa cek di link deskripsi ya, di bawah. Di sini kita akan melanjutkan dari video kemarin, yaitu sistem pertidaksamaan dua variabel. Ini untuk part 3-nya. Yang kita akan pelajari adalah sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi kalau di video sebelumnya kita belajar tentang pertidaksamaan dua variabel untuk pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat, ini digabung. Jadi sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat ini merupakan sistem pertidaksamaan dengan dua atau lebih pertidaksamaan, di mana terdiri dari pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Jadi ada yang pertidaksamaan linear dan ada yang pertidaksamaan kuadrat. Penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear kuadrat ini adalah semua himpunan titik, baik itu X dan Y, yang memenuhi semua pertidaksamaan pada sistem tersebut. Jika nilai X dan Y yang diminta adalah bilangan real, maka akan ada tak hingga, jadi banyak sekali tak terhingga, penyelesaiannya yang bisa diwakili oleh suatu daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaannya. Jadi nanti daerah hasilnya berupa grafik. Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan ini, yang pertama adalah gambar grafiknya. Lalu yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian setiap pertidaksamaan. Jadi kan tadi minimal 2. Setiap pertidaksamaan kita cari daerahnya. Lalu dengan titik uji atau dengan melihat nilai A untuk yang pertidaksamaan linear. Lalu yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan adalah daerah yang memenuhi semua pertidaksamaan dengan cara mengiriskan setiap daerah arsiran setiap pertidaksamaan, atau carilah daerah yang memuat arsiran terbanyak. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir semua pertidaksamaan. Yang pertama, gambar grafiknya dulu. Ini sudah dibahas di part yang pertama. Jadi kita menggunakan titik bantu X0 dan Y0. Untuk X0 dimasukkan ke dalam pertidaksamaan, Y-nya ketemu 1. Lalu kalau Y-nya yang 0 dimasukkan, X-nya ketemu negatif setengah. Jadi koordinat titik bantu ini ada di 0,1 dan negatif setengah, 0. Terus selanjutnya kita langsung dengan titik uji 0,0. Dimasukkan semua. Kita dapat 0 kurang dari sama dengan 1. Pernyataan ini benar, jadi nanti daerah yang diarsir merupakan daerah yang mendekati 0. Oke, kita gambar grafiknya. Dari daerah ini HP-nya yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama ke 0, mendekati 0,0. Lalu selanjutnya kita masuk ke pertidaksamaan yang kedua, pertidaksamaan kuadratnya, yang ini. Gambar kurvanya dulu, ini untuk menggambarnya kalian bisa cek lagi di video yang part 2, sistem pertidaksamaan dua variabel yang kedua. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan titik potong pada sumbu X. Kita Y sama dengan 0. Jadi pertidaksamaan ini kita ubah dulu menjadi persamaan, lalu kita masukkan, Y-nya kita ganti 0, kita faktorkan 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3, kita dapat 2x dikurangi 1 dikali x dikurangi 3. Sehingga kita dapat x sama dengan setengah atau x sama dengan 3. Jadi titik potongnya di setengah, 0, dan 3,0. Lalu titik potong sumbu Y. Kalau sumbu X Y-nya yang 0, kalau sumbu Y X-nya yang 0. Dimasukkan ke persamaan. Y-nya sama dengan 3, berarti titik potongnya di 0,3. Agar kurva kita lebih akurat, kita bisa membuat titik balik atau titik puncaknya. Ingat, koordinatnya di X-nya negatif B per 2A dan Y-nya negatif D per 4A. Jadi koefisien X kuadratnya adalah A, yaitu 2, koefisien X-nya B negatif 7, dan konstantanya C sama dengan 3. Kita masukkan, ketemu 7 per 4. Lalu D-nya kita juga masukkan, ketemu negatif 25 per 8. Kita juga bisa mencarinya dari sini. Jadi
ini kan X, ini merupakan X. X ini kita bisa masukkan ke persamaan ini. Nah, dari persamaan ini nanti kita ketemu Y-nya. Y-nya nanti sama negatif 25/8. Jadi titik puncaknya, titik atau titik baliknya kita punya 7/4, negatif 2. Lalu kita cari titik ujinya 0,0, kita masukkan semuanya. Kita dapat 0 lebih besar sama dengan 3. Pernyataan ini salah kan? Ini gambar grafiknya. Nah, perpotongan dengan sumbu X di titik setengah, 0 dan 3,0, perpotongan pada sumbu Y di titik 0,3 dan titik baliknya di 7/4, negatif 25/8. Maka daerah arsiranya menjadi 0 di sini, berarti dia di dalamnya. Nah, apabila digabung dengan grafik yang pertama, kita dapat ini. Nah, ini gambarnya. Jadi yang dimaksud dengan HP-nya itu yang ini. HP. Daerah himpunan penyelesaiannya di sini. Di HP, daerah himpunan penyelesaian. Ini terus ke atas, ini juga terus ke atas ya. Bisa dipahami ya. Kalau nggak bisa, silahkan diputar ulang videonya. Kita lanjut. Kalau tadi linear kuadrat, sekarang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat ini merupakan sistem pertidaksamaan dengan dua atau lebih pertidaksamaan di mana terdiri dari pertidaksamaan kuadrat. Jadi semuanya kuadrat. Lalu ini juga sama seperti yang linear kuadrat tadi. Jadi kalau yang diminta adalah bilangan real, maka penyelesaiannya tak terhingga. Jadi banyak sekali sehingga diwakili dalam bentuk grafik. Nah, langkah-langkahnya sama. Jadi ada gambar grafiknya dulu, tentukan hingannya pada setiap pertidaksamaan dengan cara titik uji, atau titik selidik ya. Daerah penyelesaiannya merupakan irisan dari daerah himpunan setiap pertidaksamaan. Sama seperti yang linear kuadrat tadi ya. Oke, kita masuk contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. Yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari 4. Ini merupakan pertidaksamaan lingkaran. Di SMP atau di MTS kalian sudah dapat ini ya. Tidak saya bahas terlalu banyak. Ini untuk yang persamaan kuadrat juga. Ini juga pertidaksamaan kuadrat. Jadi dua-duanya merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kita gambar kurvanya yang pertama dulu. Cari titik potong pada sumbu X-nya dengan Y sama dengan 0. Setiap ada Y diganti 0, pertidaksamaannya kita ubah jadi sama dengan dulu. X kuadrat sama dengan 4. Lalu X-nya sama dengan positif negatif 2. Jadi titik potongnya ada di 2, karena ini ada 2 ya. 2,0 dan negatif 2,0. Lalu kita cari titik potong pada sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Setiap ada X kita ganti 0. Kita dapat Y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan positif negatif 2. Jadi 0,2 dan 0, negatif 2. Kita tarik titik ujinya di 0,0. Masukkan, setiap ada X dikatakan 0, kita dapat 0 kurang dari 4. Ternyata ini benar, jadi nanti grafiknya arsirannya mendekati 0. 2, negatif 2, 0, 2, negatif 2. Mendekati 0. Ingat, karena di sini tidak ada sama dengan, maka ini garisnya putus-putus. Lalu kita lanjut untuk pertidaksamaan yang kedua, yang kuadrat. Ini sama seperti yang contoh pertama tadi ya. Kita cari titik potong pada sumbu X-nya, Y-nya di-nolkan, pertidaksamaannya kita ubah jadi sama dengan, lalu kita faktorkan. Kita ketemu X sama dengan setengah atau X sama dengan 3. Jadi titik potongnya di setengah, 0 dan 3,0. Ini sumbu ya. Titik potong sumbu Y yaitu X-nya 0, dimasukkan saja X-nya diganti 0. Kita dapat Y sama dengan 3, titik potongnya berarti di 0,3. Titik baliknya di
X, Y-nya. A-nya 2, B-nya negatif 7, dan C-nya 3. Dimasukkan, ketemu 7/4. Jadi ini nanti ini koordinat X-nya. Ini X, lalu negatif D/4A dimasukkan. Ingat, D itu diskriminan B kuadrat min 4AC. Dimasukkan semua, ketemu negatif 25/8. Ini Y-nya. Ini Y. Lalu kita dari sini kita bisa lihat titik baliknya di 7/4, negatif 25/8. Cari titik ujinya, dimasukkan semuanya. Setiap Y diganti 0 dan X diganti 0, kita dapat 0 lebih besar sama dengan 3. Pernyataan ini salah, sehingga nanti grafiknya dia harus menjauhi. Kita gambar. Nah, kita punya perpotongan di sumbu Y ada di 0,3, berarti di sekitar sini. Lalu di sumbu X ada di 0,5, dan 3,0. Titik puncaknya atau titik baliknya di 7/4, negatif 25/8. Ini gambarnya. Karena dia tadi pernyataannya salah, berarti menjauhi 0, jadi nggak boleh ke sini, tapi baliknya. Nah, di sini. Apabila grafik ini kita gabung dengan grafik yang pertama, yang lingkaran tadi, maka kita dapatnya ini 2 di sini negatif 2, ini negatif 2, nah ini lingkaran. Maka himpunan penyelesaiannya atau daerah himpunan penyelesaiannya itu yang ini. D, H, P. Ini DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi dia merupakan daerah yang diarsir baik oleh lingkaran maupun kurva. Bisa dipahami ya? Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Apabila ada koreksi atau pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa diklik like, di subscribe, dan di share apabila kalian merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.